Indonesia hari ini. Sebuah negeri kaya raya, tapi warganya masih banyak yang hidup susah. Sekolah roboh, rumah sakit kosong, jalan rusak. Sementara uang negara raib digarong para koruptor. Ironisnya, ketika para koruptor diadili, hukum seringkali tidak lagi berpihak pada rakyat. Keadilan bisa dibeli dengan uang. Hakim bisa disuap dengan janji dan kekayaan. Beginilah wajah kelam negeri ini. Sidang kasus korupsi pun dimulai. Sidang kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa warga Arsenio Hector Riyadi. Dengan ini saya nyatakan dibuka untuk umum. Terdakwa, silakan berdiri. Yang mulia, saya hanya rakyat yang biasa berjuang untuk negeri ini. Semua tuduhan itu adalah fitnah belaka. Saya dituduh mengambil uang negara, padahal niat saya hanya untuk membantu pembangunan negara ini. Kami semua tahu bahwa kamu mengorupsikan 2 miliar rupiah untuk kepentingan sendiri. Sekolah-sekolah kami pada hancur, anak-anak kami belajar di lantai. Ini semua karena pulangmu, karena korupsimu. Terdakwa, silakan berdiri. Pengadilan telah mendengar dakwaan jaksa, pembelaan terdakwa serta teriakan hati rakyat. Kami telah menimbang bukti-bukti dan memutuskan terdakwa hanya dihukum 1 tahun penjara dengan masa percobaan. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bebas. Hukum mati.
sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, emas intan yang terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Hari ini, Indonesia kembali diselimuti gelombang demonstrasi. Ribuan rakyat turun ke jalan menuntut keadilan. Itu hak kita sebagai warga negara, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat 3 berkata setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Indah di atas kertas, tapi pahit di kehidupan. Saat rakyat mencoba berbicara, suara mereka dipadamkan. Saat rakyat ingin berkumpul, langkah mereka dihalangi. Pasal itu seharusnya jadi pelindung, namun kini terasa seperti janji yang dikhianati. Pasal 27 ayat 1 menjanjikan kesamaan di hadapan hukum. Tapi di negeri ini, hukum hanyalah topeng. Rakyat kecil jadi korban, penguasa jadi raja. Kami disuruh taat, tapi mereka bebas berbuat. Jika keadilan hanya milik penguasa, lalu untuk apa pasal itu dibuat? Pasal 27 ayat 1 berkata, kami semua sama di hadapan hukum, tapi kenyataannya rakyat kecil gilas aturan, sementara penguasa tertawa bebas. Kami setia pada kewajiban, tapi hak kami diinjak tanpa belas kasihan. Ternyata gini, rasanya hidup di negeri yang tak adil bagi anaknya sendiri. Jangan biarkan hak rakyat kecil dirampas oleh tangan-tangan kotor para koruptor. Setiap rupiah dari pajak, keringat, dan kerja keras rakyat harus kembali untuk pembangunan negeri, bukan masuk ke kantong pribadi. Korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara wajib dihentikan dan dihukum seberat-beratnya. Bersama rakyat, kita suarakan perlawanan terhadap korupsi demi terciptanya pemerintahan yang adil, bersih, dan berpihak pada kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.
Pasal 28E ayat 3 menegaskan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Itu bukan sekedar janji di atas kertas. Mari hentikan korupsi, dengarkan suara rakyat, dan bersama-sama menjaga Indonesia agar tetap adil dan bermartabat. Menjaga keamanan artinya menjaga negeri. Menjaga fasilitas umum artinya menjaga milik kita sendiri. Dan menjaga Jakarta artinya menjaga rumah kita bersama. Demo boleh, karena itu hak kita. Tapi jangan ada lagi anarki, jangan ada lagi air mata di ibu kota. Mari kita jaga Jakarta, mari jaga Indonesia, dan kita jaga masa depan kita bersama. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better